Halo semuanya, kami dari kelompok 4 BI 2020B. Di sini kami akan menjelaskan konsep ekonomi Malthus. Silakan menyaksikan. Kelompok kami terdiri dari Vina Kartika 6014, Mirza Hasna 6028, Sylvia Dwi 6032, Putri Alivia 6064, dan Vivin Amelia 6068. Wah, udah pagi. Aku harus siap-siap kuliah daring. Oh iya, hari ini kan ada mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi. Kira-kira membahas materi apa ya? Teman-teman, dalam teori Malthus, kita akan mempelajari yang pertama yaitu biografi Thomas Robert Malthus. Yang kedua, pengertian teori Malthus. Ketiga, saran Malthus dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, kelemahan teori Malthus. Dan yang kelima yaitu contoh pemikiran Malthus yang relevan dengan perekonomian di Indonesia. Sebelum mempelajari teori Malthus, mari mengenal sosok Thomas Robert Malthus terlebih dahulu. Thomas Malthus lahir di Westcott, Surrey, Inggris pada tanggal 13 Februari 1766. Tahun 1784, Malthus masuk Universitas Cambridge jurusan Matematika dan Bahasa, lalu lulus pada tahun 1708. Kemudian pada tahun 1789, diangkat menjadi pendeta Anglikan di Gereja Inggris, dan 1793 menjadi kerabat Yesus College. Pada tahun 1865, Malthus menjadi profesor sejarah modern dan ekonomi politik di East India College, Haileybury. Malthus meninggal pada tanggal 23 Desember 1834 yang disebabkan karena penyakit jantung. Semasa hidupnya, Malthus meninggalkan beberapa buku karyanya yang terkenal seperti Principle of Political Economy, Definition of Political Economy, Principle of Population, dan An Inquiry into the Nature and Proverb of Rent. Apa sih teori Malthus itu? Dalam teorinya ini, Malthus tidak menggambarkan adanya gerakan perekonomian menuju keadaan stasioner, melainkan adanya kemerosotan sebelum mencapai tingkat tertinggi dari pembangunan. Menurut Malthus, proses pembangunan ekonomi adalah suatu turunnya aktivitas ekonomi lebih daripada sekedar lancar tidaknya aktivitas ekonomi. Menurut Malthus, pertumbuhan penduduk adalah akibat dari proses pembangunan. Namun, pertambahan penduduk tidak bisa terjadi tanpa peningkatan kesejahteraan yang sebanding. Jika tingkat akumulasi modal meningkat, permintaan atas tenaga kerja juga meningkat. Kondisi demikian mendorong pertumbuhan penduduk. Akan tetapi, pertumbuhan penduduk akan meningkatkan kesejahteraan hanya bila pertumbuhan tersebut meningkatkan permintaan efektif. Malthus menganggap produksi dan distribusi sebagai dua unsur utama kesejahteraan. Jika keduanya dikombinasikan pada proporsi yang benar, ia akan dapat meningkatkan kesejahteraan suatu negara dalam waktu singkat. Tetapi jika keduanya dijalankan secara terpisah atau dikombinasikan pada proporsi yang tidak benar, maka akan diperlukan beberapa ribu tahun untuk meningkatkan kesejahteraan. Malthus tidak menganggap proses pembangunan ekonomi terjadi dengan sendirinya. Malahan, proses pembangunan ekonomi memerlukan berbagai usaha yang konsisten di pihak rakyat, memberikan gambaran adanya gerakan menuju keadaan stasioner, tetapi menekankan bahwa perekonomian mengalami kemerosotan beberapa kali sebelum mencapai tingkat tertinggi dari pembangunan. Jadi, menurut Malthus, proses pembangunan adalah suatu proses naik turunnya aktivitas ekonomi lebih daripada sekedar lancar tidaknya aktivitas ekonomi. Apa saja sih pengaruh pertumbuhan penduduk pada pendapatan per kapita itu? Yang pertama yaitu memperberat beban penduduk pada lahan. Yang kedua yaitu menaikkan biaya barang konsumsi karena kekurangan faktor penduduk untuk menaikkan penawaran mereka. Yang ketiga yaitu memerosotkan akumulasi modal karena dengan menambah anggota keluarga biaya meningkat. Pengaruh buruk ini akan semakin parah bila presentasi anak pada keseluruhan penduduk tinggi. Besarnya jumlah anak-anak di antara jumlah penduduk membawa beban berat dalam perekonomian, karena anak-anak hanya menghabiskan dan tidak menambah produk nasional. Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Malthus memiliki beberapa saran. Saran Malthus yang pertama yaitu harus ada pertumbuhan berimbang antara sektor pertanian dan sektor industri. Yang kedua, harus ada upaya untuk menaikkan permintaan efektif
dengan cara pendistribusian kesejahteraan dan kepemilikan tanah secara lebih adil. Saran yang ketiga, perlunya melakukan perluasan perdagangan internal dan eksternal. Permintaan efektif dapat ditingkatkan dengan memperluas perdagangan internal dan eksternal. Perdagangan internal sebagaimana juga perdagangan eksternal akan meningkatkan keinginan, selera, dan hasrat untuk mengkonsumsi yang secara mutlak perlu untuk menjaga harga pasar komoditi dan mencegah berkurangnya laba. Malthus menyarankan program pekerjaan umum untuk mengatasi pengangguran dan menaikkan permintaan efektif. Malthus menunjukkan bahwa memperkerjakan si miskin pada proyek jalan dan pekerjaan umum, serta kecenderungan di antara para tuan tanah dan orang-orang kaya untuk membangun, memperbaiki, dan mempercantik daerah mereka, serta memperkerjakan pekerja pria dan buru-buru kasar, merupakan sarana untuk mengobati penyakit yang timbul dari gangguan pada keseimbangan antara produksi dan konsumsi tersebut. Tetapi dalam langkah ini ada dua kelemahan, yaitu yang pertama, langkah ini dapat menghalangi tenaga kerja dari kemungkinan menyesuaikan diri secara berangsur-angsur terhadap permintaan yang berkurang. Dia berpendapat hal tersebut dapat diatasi dengan memberikan upah rendah kepada pekerja. Yang kedua yaitu langkah tersebut memaksa peningkatan pajak guna membiayai pekerjaan umum yang dengan demikian akan mengurangi investasi swasta. Tapi bagi Malthus, kelemahan ini sebenarnya merupakan keuntungan pekerjaan umum, karena hal itu tidak akan mempunyai kecenderungan mengurangi modal yang dipakai oleh tenaga kerja produktif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelemahan dari teori Malthus. Berikut 3 sebab kelemahan dari teori Malthus yang dapat didasari. Yang pertama adalah stagnasi sekular tidak melekat pada akumulasi modal. Yang kedua adalah pandangan negatif terhadap akumulasi modal. Yang ketiga adalah komoditi tidak dipertukarkan dengan komoditi, tetapi dengan tenaga kerja. Contoh pemikiran Malthus yang relevan dengan perekonomian di Indonesia. Salah satu contohnya dapat dilihat dari pengendalian jumlah penduduk untuk menghindari terjadinya ledakan penduduk. Misalnya melalui program pemerintah tentang keluarga berencana sebagai gerakan nasional dengan cara mengenalkan tujuan program KB melalui jalur pendidikan. Dengan adanya program keluarga berencana, maka dapat menepis anggapan yang salah tentang banyak anak banyak rezeki, sehingga jumlah penduduk dapat dikendalikan. Terima kasih telah menyaksikan video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat ya. Bye-bye.